Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para guru pendidikan agama Islam dimanapun berada, pada informasi kali ini kami akan berbagi terkait dengan informasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, guru pendidikan agama Islam. Terima kasih kepada para guru dimanapun berada. Pada hari ini, hari Minggu, 23 Januari 2022, kami tetap berusaha untuk berbagi informasi kepada Bapak dan Ibu sekaliannya. Pada kali ini, kami akan memberikan informasi terkait dengan rekrutmen PAI, Pendidikan Agama Islam, guru pendidikan agama Islam, untuk P3K tahun 2022. Sebelum kami menyampaikan beberapa poin terkait rekrutmen GPAI P3K 2022, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu informasi dari Dewan Pimpinan Pusat AKPAI dan Dewan Pimpinan Wilayah AKPAI Sumatera Barat. Direncanakan Bapak dan Ibu, Kongres keempat AKPAI akan dilaksanakan di Ranamina, di Sumatera Barat, pada bulan Desember tahun 2022. Dan sekarang DPP dan DPW sedang berkoordinasi untuk memfinalisasi dengan berbagai pihak, terutama dengan pihak pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami ingin himbau Bapak dan Ibu sekalian untuk mari bersama-sama kita hadir di Kongres AKPAI keempat di Sumatera Barat dengan tema Beyond Imagination. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah sejarah guru pendidikan agama Islam. Kita hadir bersama-sama dengan ribuan guru dari berbagai provinsi. Kami tunggu Bapak dan Ibu, kehadiran Bapak dan Ibu. Kami menghimbau agar mempersiapkan diri dari sekarang, karena terkait dengan pembiayaan dan lain sebagainya, tentu kita harus dari terutama teman-teman kami dari guru honor. Kami ingin sekali kehadiran Bapak dan Ibu bisa bersama-sama dengan ribuan guru yang akan kumpul di Sumatera Barat Desember 2022. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, banyak pertanyaan yang berulang-ulang masuk ke WA kami, ke tim P3K AKPAI Sumatera Utara, terkait dengan seleksi kompetensi yang ketiga. Bapak dan Ibu, tentu kami ingin menyampaikan, meskipun banyak daerah, terutama di Sumatera Utara, karena ini adalah provinsi saya, tentu cukup memprihatinkan, kotanya sangat cukup mengecewakan jumlah kota GPAI P3K untuk 2021. Tetapi sebagai informasi, saya kira penting ingin kami sampaikan Bapak dan Ibu, bahwa seleksi kompetensi yang ketiga untuk kota 2021, kita tunggu informasinya. Kemungkinan di informasinya akan ada di akhir bulan Januari ini atau di awal Februari. Semoga tidak bergeser lagi Bapak Ibu. Tapi yang pasti, seleksi kompetensi ketiga itu sudah dapat dipastikan akan dilaksanakan oleh pemerintah, karena itu merupakan program pemerintah melalui Kemdikbudristek. Jadi Bapak dan Ibu hanya soal waktu saja untuk rekrutmen
kompetensi ketiga untuk Kota 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2022. Pertanyaannya adalah, mengapa dilaksanakan di 2022? Karena Bapak dan Ibu, tahapan-tahapan yang sudah direncanakan oleh pemerintah, Menpan RB, BKN, Kemdikbudristek, dan Pansel, dan Pemda itu banyak tahapan-tahapan yang terpaksa digeser, yang semestinya Bapak dan Ibu, seleksi kompetensi ketiga ini semestinya berdasarkan jadwal dari awal itu adalah dilaksanakan di bulan Desember. Tapi kita bersama tentu tahu bahwa ini adalah sejarah pertama di Republik Indonesia ini rekrutmen P3K yang jumlahnya sekitar 1.200.000 lebih, Bapak dan Ibu. Tentu akan banyak hal-hal yang secara teknis maupun secara non-teknis mempengaruhi pelaksanaan proses perencanaan dan pelaksanaan rekrutmen P3K ini. Yang penting Bapak dan Ibu, kami ingin memastikan kepada Bapak dan Ibu bahwa bagi daerah-daerah yang tidak ada kota GPAI-nya pada tahun 2021, Bapak dan Ibu bisa mengambil ke daerah lain atau ke provinsi lain. Jadi misalnya teman-teman SMA ya, terutama misalnya di daerah Sumatera Utara, saya mengambil kasus Sumatera Utara karena saya punya data-data yang bisa ditunjukkan dan dipertanggungjawabkan bahwa Sumatera Utara itu untuk kota SMA dan SMK itu memang awalnya ada tetapi tidak dilaksanakan. Yang ada itu pun tidak ada guru PAI-nya. Nah, tapi meskipun demikian Bapak dan Ibu, khusus di seleksi kompetensi ketiga, Bapak dan Ibu guru-guru PAI pada SMA dan SMK, SLB di Provinsi Sumatera Utara yang tidak ada kotanya di Sumatera Utara bisa mengambil ke provinsi lain, misalnya ke Aceh atau ke Sumatera Barat, apabila di provinsi tersebut masih ada kota yang kosong. Jadi Bapak dan Ibu, prinsipnya adalah kita akan bisa di kompetensi ketiga ini lintas daerah. Nah, daerah yang dimaksud adalah daerah kabupaten kota dan juga daerah yang dimaksud adalah provinsi. Nah, Bapak dan Ibu, ada yang bertanya, apakah yang dari SMA bisa mengambil ke SMP atau SD? Atau yang dari SD dan SMP apakah bisa mengambil yang ke SMA? Untuk kehati-hatian Bapak Ibu, saya ingin mengatakan kita tunggu informasinya di SSCASN, yaitu satu sistem, satu aplikasi, satu sistem yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Namanya adalah situs SSCASN. Jadi untuk memastikan Bapak dan Ibu, ya itu kita akan update apakah guru SD, guru SMP bisa ke SMA dan SMK, atau guru SMA dan SMK bisa ke SD dan SMP. Tetapi dari regulasi yang saya baca, itu kemungkinan besar sekali Bapak dan Ibu bisa. Jadi kami berpesan kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait untuk kompetensi ketiga untuk mengambil di daerah lain dan di satuan yang berbeda. Ini peluang Bapak dan Ibu, tentu peluang itu terjadi hanya datang sekali. Jadi abaikan terkait dengan jarak yang jauh, abaikan terkait dengan masalah-masalah subjektivitas, fokus kepada bagaimana peluang untuk bisa masuk P3K. Sebab dilihat dari pendapatan P3K, gaji dari P3K itu sudah hampir menyamai seperti gaji pada teman-teman kita yang ada di PNS. Dan kemudian teman-teman yang sudah sertifikasi juga akan mendapatkan uang sertifikasi.
Jadi tentu ini akan memberi pengaruh kepada kesejahteraan Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira itu Bapak Ibu pengantar kami ya, terkait dengan beberapa hal sebelum kami masuk kepada penjelasan tentang apakah ada kota P3K untuk guru pendidikan agama Islam pada tahun 2022. Kami ingin menjawabnya Bapak Ibu dengan beberapa dokumen-dokumen yang telah kami miliki. Yang pertama adalah dokumen dari Menpan RB terkait jumlah kota yang diusulkan, direncanakan dan telah dipresentasikan di DPR dan sudah ditetapkan dan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kami akan coba juga nanti akan tampilkan bagaimana terkait dengan pembiayaan P3K untuk 2022. Kami akan menyampaikan data-data tersebut. Nah, dari data-data ini Bapak Ibu supaya memastikan bahwa kota guru pendidikan agama Islam ya, pada tahun 2022 itu akan dilaksanakan oleh pemerintah. Baik, kami akan tampilkan Bapak Ibu. Ini adalah dokumen dari, mohon maaf saya revisi, yaitu dari BKN. Ya, Badan Kepegawaian Negara, dan tentu dokumen ini juga telah dikoordinasikan dengan Menpan RB ya. Nah, dari sini Bapak dan Ibu ya, kebutuhan kota ASN 2021. ASN itu Bapak Ibu adalah aparatur sipil negara, di mana ASN itu Bapak Ibu itu mencakup 3 komponen. Yang pertama adalah PNS, dan yang kedua adalah P3K, dan yang ketiga adalah sekolah kedinasan. Jadi Bapak dan Ibu dengan undang-undang yang baru, filosofis terkait dengan aparatur sipil negara, jadi Bapak dan Ibu agar memahami bahwa P3K itu adalah aparatur sipil negara. Karena dia aparat sipil negara, maka dia akan mendapatkan hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban sebagai seorang aparatur sipil negara. Memang ada perbedaan karena ASN ini yang komponen P3K ini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi karena ada perjanjian kerja, itulah yang membedakan dengan PNS, Bapak dan Ibu. Nah, perjanjian kerja itu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dengan pemerintah daerah. Tentu pertanyaannya Bapak dan Ibu, apakah sewaktu-waktu nanti kontraknya kan bisa saja. Bapak dan Ibu jangan bayangkan bahwa Bapak dan Ibu akan diperlakukan seperti itu. Ya, saya kira tidak seperti itu. Kenapa? Karena guru itu adalah kebutuhan. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu akan diperpanjang nanti insya Allah apabila tidak ada masalah-masalah yang sangat krusial. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kami berharap kepada teman-teman yang sudah lulus P3K itu agar benar-benarlah nanti mengabdi, mengajar dengan profesinya itu benar-benar profesional, hingga nanti Pemda tentunya akan memperpanjangnya. Nah, kenapa ada Bapak dan Ibu, kenapa ada semacam perjanjian kerja ini? Maaf, kenapa ada perjanjian kerja ini? Karena pemerintah secara rasional sudah menghitung, kita menambah kota sampai 1.275.000 gitu. Kalau daerah ya, data ini kan menunjukkan ada 1.200.000 lah. Ya. Jadi 1.200.000 itu kan cukup banyak, dan itu kan kalau semuanya dimasukkan ke dalam kota PNS, tentu itu akan sangat membebani APBN. Nah, sangat membebani APBN.
belum lagi ada budaya-budaya di mana seorang fenomena, ya saya ulangi Bapak dan Ibu, ada fenomena di mana seorang PNS itu apabila dia sudah masuk PNS ternyata kinerjanya tidak seperti yang diharapkan, dan itu kan akhirnya tidak produktif, dan itulah yang menjadi dasar kenapa munculnya perjanjian kerja, agar sewaktu-waktu apabila guru itu dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan guru yang sudah sertifikasi tidak profesional, itu pemerintah bisa akan menghentikan perjanjian kerja apabila guru yang bersangkutan tidak bekerja dengan baik. Tapi saya kira kepada Bapak dan Ibu yang bisa bekerja dengan baik, dengan niat yang tulus, dengan tanggung jawab, saya kira mudah-mudahan ke depannya justru akan ada kebijakan-kebijakan baru yang bisa saja nanti Bapak dan Ibu lebih menguntungkan, ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira itu Bapak Ibu untuk terkait dengan kenapa adanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita melihat di sini Bapak dan Ibu, itu jumlah guru P3K itu ada 1.002.616 Bapak dan Ibu. Ya, jadi ada 1.002.616. Nah, di dalam pelaksanaannya yang 1.002.616 itu ternyata di 2021 ditetapkan 525.667. Ya, jadi ada 525.667. Nah, dari 1.200.000. Mengapa bisa terjadi sedemikian? Tentu banyak hal ya, mungkin terkait dengan kemampuan anggaran atau terkait dengan proses-proses rekrutmen dan lain sebagainya. Jadi kita berharap pemerintah harusnya konsekuen. Kalau memang di 2021 itu kebutuhannya 1.216.000, ya mestinya harus sebanyak itu juga yang harus ditetapkan dan dilakukan. Tetapi saya kira banyak hal yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan di sini terkait mengapa hanya sebahagiannya saja. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, karena di 2021 ditetapkan 525.667, maka sisanya Bapak dan Ibu ya itu ada 758.018 kurang lebih. Jadi ada 758.018. Nah, yang 758.018 itu Bapak dan Ibu itu akan sudah ditetapkan di 2022, dan itu berdasarkan pernyataan pemerintah di hadapan DPR Komisi 10. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memperkuat data ini dengan data yang kita peroleh dari ini Bapak dan Ibu, data yang kita peroleh dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Nah, jadi dari sini Bapak dan Ibu, ya kita sudah dapat melihat data ini bahwa untuk tahun 2022 itu Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan itu telah memperhitungkan gaji P3K guru dalam alokasi DAU ya, tahun anggaran 2022. Jadi Bapak dan Ibu, jadi pemerintah itu sudah memperhitungkan. Nah, dari sini tentu Bapak Ibu sudah dapat tercermin bagi kita bahwa rekrutmen ya P3K itu di 2022 itu sudah akan bersiap-siap akan dilaksanakan. Oleh karena itu kami minta kepada Bapak dan Ibu untuk bersiap-siap dari sekarang untuk menghadapi seleksi di 2022.
pertanyaannya, kapankah pemerintah akan mengumumkan rekrutmen itu atau seleksi itu? Jawabannya Bapak Ibu, yang kita dapat informasi dari Pak Cahyokumolo dalam satu di website ya berita online, bahwa pengumuman terkait dengan rekrutmen itu ya, atau mungkin juga pembukaan pendaftaran itu akan diumumkan di pertengahan tahun 2020. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kami ulangi, akan diumumkan di pertengahan tahun 2022. Jadi bisa dia bulan 6, tapi biasanya juga bisa dia bergeser ya. Jadi di bulan 6 itu bisa di awal, di tengah, di akhir, dan biasanya juga bisa bergeser Bapak Ibu di bulan 7 ya, di awal, di tengah, atau di akhir. Jadi kepada Bapak dan Ibu, jangan terlalu was-was apabila ternyata nanti di awal ya, di bulan 6 belum ada, ya sabar, tunggu di pertengahan bulan, dan bisa juga di akhir Bapak dan Ibu. Dan kemungkinan saja bisa jadi Bapak Ibu itu akan di bulan 7. Kenapa? Karena kita lihat saja di tahun 2021 dengan jumlah 5.000 sekian itu kan banyak bergeser tahapan-tahapan itu. Misalnya yang harusnya di bulan Desember tahun 2021 bergeser ke 2022, yang kompetensi ketiga yang kemungkinan diumumkan di akhir bulan 1 atau di awal bulan Januari di 2022. Kemudian yang semestinya kompetensi kedua itu di bulan Agustus, itu kan bergeser ke bulan berapa itu ya, 9 atau bulan 10. Jadi prinsipnya Bapak dan Ibu harus mengupdate ya, sehingga Bapak dan Ibu paham benar. Tapi saya ingin meyakinkan kepada Bapak dan Ibu bahwa kompetensi ketiga itu dilaksanakan di kompetensi kota 2021, dilaksanakan di tahun 2022 karena persoalan-persoalan dan pergeseran jadwal. Itu dulu ya Bapak dan Ibu agar dipahami benar. Dan yang kedua, untuk pengumuman apakah dia nanti langsung pengumuman resminya tentang kota atau pendaftaran, itu Bapak dan Ibu tunggu nanti di bulan 6. Jadi masih ada sekitar ya 5-6 bulan lagi lah Bapak dan Ibu. Nah, kami berharap kepada guru pendidikan agama Islam mulai sekarang jangan menunggu diumumkan Bapak dan Ibu baru mempelajari modul-modul yang sudah kami share, baik itu modul PAI yang kami sudah share yang jumlahnya ada sekitar 700 halaman, juga modul pedagogik belajar mandiri di 2021, dan juga soal-soal terkait dengan kebangsaan Bapak dan Ibu. Kami memperkirakan bahwa soal-soal itu tidak jauh berbeda, apalagi yang pedagogik saya kira dapat kita asumsikan itu tidak jauh berbeda dengan 2021. Nah, yang namanya teori-teori pedagogik itu dari dulu sampai sekarang tidak banyak. Tapi tetap Bapak dan Ibu harus mengupdate modul-modul terbaru. Kami nanti insya Allah akan terus mendampingi Bapak. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya. Kalau kita lihat dari perhitungan gaji P3 guru dalam alokasi DAU ya. Nah, Bapak dan Ibu, kami ingin memberikan opini kami tentang DAU ini ya. DAU ini adalah Bapak Ibu dana alokasi umum. Nah, dana alokasi umum ini ditransfer oleh Kementerian Keuangan kepada Pemda-Pemda. Dan kami memang tidak mengetahui secara rinci dan pasti. Tapi opini kami Bapak dan Ibu, kalau kami dibolehkan untuk memberikan opini untuk pendapat, bahwa dana DAU ini bergabung nanti dengan dana-dana lain yang yang ada di kabupaten kota. Tapi amanat konstitusional itu 25% memang DAU itu harus diberikan ke komponen SDM, yaitu sumber daya manusia. Termasuk di dalamnya adalah P3K. Dan Menteri Pendidikan, Menristek
Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek itu telah menyampaikan di DPR, Bapak dan Ibu, ya, dalam satu rekaman bahwa uang untuk gaji P3K 2021 sudah ditransfer ke daerah, apakah itu yang kabupaten kota maupun provinsi. Saya ulangi Bapak Ibu, Menteri Mas Nadiem Makarim yang biasa dipanggil dengan Mas Nadiem, itu gaji P3K sudah ditransfer ke daerah. Itu artinya Bapak dan Ibu bahwa uang gaji P3 itu Bapak dan Ibu sudah ada di Kabupaten Kota masing. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, apabila ada Pemda, apakah kabupaten kota maupun daerah itu, katakanlah ya, apakah menunda, apakah membatalkan, mungkin di 2021 bisa, tetapi di 2022 ini kita akan terus dampingi Bapak dan Ibu. Kita akan terus kejar Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada Pemda-Pemda lagi yang mengatakan bahwa untuk gaji P3 itu dari APBD. Memang benar pembayarannya itu melalui APBD, tapi sumber ya uangnya itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mas Nadiem dan juga data Excel yang ada di hadapan Bapak dan Ibu, itu uangnya dari APBN. Nah, jadi saya kira ini sebagai sebuah informasi. Meskipun terus terang Bapak dan Ibu, saya juga belum begitu 100% ingin memutlakkan bahwa seluruh gaji P3K itu dari APBN. Karena memang banyak sekali hal-hal non teknis yang saya tidak menguasai. Tetapi berdasarkan sementara asumsi saya, ya Bapak Ibu, saya ulangi, berdasarkan data-data yang masuk kepada kita, saya berasumsi memang gaji P3K itu adalah dari APBN sesuai pernyataan dari Mas Nadiem dan sesuai dengan pernyataan dari Ibu Sri Mulyani ya sebagai Menteri Keuangan. Nanti pernyataan Ibu Sri Mulyani di dalam salah satu link resmi website yang resmi Kementerian Keuangan saya akan tampilkan Bapak dan Ibu untuk memperkuat asumsi bahwa gaji P3K itu berasal dari APBN. Next, Bapak Ibu, kita akan lihat misalnya rincian di 2022, rincian perhitungan gaji P3K. Saya akan lihat untuk Sumatera Utara terlebih dahulu ya. Karena saya pom-pom di sini dan apa yang ingin saya sampaikan data-datanya kita sudah memiliki dokumen dan data-data sehingga kita merasa merasa sangat penting untuk menyampaikan info yang kita ketahui. Di sini Bapak Ibu di urutan 25 Provinsi Sumatera Utara. Jadi Bapak dan Ibu, kota P3K Provinsi Sumatera Utara itu ya Bapak Ibu di 2021 ada 9.331. Jadi jumlah formasi P3K guru yang diperhitungkan dan 9.331 ini adalah merupakan usulan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mana Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ya itu telah mengusulkan kepada Menpan RB dan Menpan RB telah mengeluarkan surat tanggal 21 April tahun 2021 bahwa kota formasi P3K guru ada 9.331. Nah, kalau provinsi tentu satuannya kita pasti tahu ya, satuannya adalah SMA, SMK, dan SLB. Tetapi kenyataannya di 2021 di Sumatera Utara tidak ada rekrutmen P3K. Nah, ini yang tentu kami kemarin sudah melakukan advokasi ya ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, kami beraudiensi, kemudian kami juga didampingi oleh Ketua Komisi E dari salah satu partai untuk menjumpai Kepala Dinas Pendidikan langsung dan kami diterima audiensi dengan beliau
Dan kemudian kami juga sudah ke lantai 7 di Beng Sumut, di mana berkantornya Badan Kepegawaian Negara BKD Sumatera Utara. Ya, kami juga sudah ke sana dan kami sudah beraudiensi. Dan kami juga menyerahkan data-data usulan, data sanding kota P3K untuk guru pendidikan agama. Jadi AKPAI, Bapak dan Ibu, sudah menyerahkan kurang lebih 400 lebih kota usulan data sanding dari AKPAI kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Dan tembusannya ke Komisi E, ke salah satu fraksi di DPR, dan kami juga telah memberikan tembusannya ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara di lantai 7. Nah, di dalam formasi yang kami usulkan itu, guru agama, kami juga membantu yang agama lain. Jadi agama Kristen, Hindu, dan Buddha juga kami masukkan di dalam kota, yang kami sebagai Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam, kami tetap memasukkan karena kami ingin membantu mereka, walaupun kami tidak punya tanggung jawab untuk itu, kami tidak punya otoritas, tapi sebagai bentuk moderasi dan kepedulian, kami juga mengirimkan usulan kota yang tentunya Bapak Ibu, kota itu ya yang kami bisa dapat saja dari jaringan kami di MGMP Pendidikan Agama Kristen dan teman-teman di agama lain. Jadi apabila ada hal terkait ketidaksesuaian dengan harapan Ibu yang merupakan guru agama Kristen, baik itu Kristen Protestan, Katolik, dan Hindu Buddha, tentu itu di luar wewenang kami. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya ada kotanya ya 9.330. Tapi kenapa di 2021 itu tidak dibuka? Tentu pada rekaman ini saya tidak ingin mengungkapkannya secara belak-belakan apa yang terjadi, baik secara politik di belakang layar, tapi yang jelas bagi kami ini sangat mengecewakan. Ya, bagaimana Bapak Edi Rahmayadi sebagai seorang gubernur, ya, beliau itu peduli terhadap program-program tentang mencerdaskan Sumatera Utara yang bermartabat, Sumatera Utara yang religius, tapi ternyata kota yang 9.331 ini tidak dibuka pada tahun 2021. Pada waktu itu kami tentu sangat kecewa sekali. Nah, yang lebih kecewanya kami, di kota yang 9.331, satu pun tidak ada guru pendidikan agama Islam. Kalau dikatakan sudah ada guru tidak tetap SMA, SMK yang dibiayai oleh Provinsi Sumatera Utara, mereka yang tuntut itu adalah P3K. Walaupun mereka tentu merasa bersyukur bahwa Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi telah merekrut GTT, ya, SMA, SMK, termasuk PAI, tentu tidak mengurangi rasa hormat. Tentu amanat tentang aparatur sipil negara, rekrutmen ASN itu, P3K itu kan tentu harusnya bisa dibuka di Provinsi Sumatera. Jadi tentu pada waktu itu kami sangat kecewa, dan kekecewaan kami sangat berat lah ya, karena guru pendidikan agama Islam juga tidak ada. Mudah-mudahan rekaman ini bisa Bapak dan Ibu kirim ke Pak Edi Rahmayadi agar jangan terulang nanti di 2020. Memang mohon maaf kami tidak banyak mengetahui karena memang dokumen-dokumen yang ada di Dinas Pendidikan di Pemprov Sumatera Utara kami tidak bisa akses. Kami hanya bisa dapat akses akibat dari keterbukaan informasi ini, data-data dari pemerintah pusat. Bapak dan Ibu, di daerah saya ini mohon maklum ada suara hujan. Jadi ini sedang hujan ini di Kecamatan Batangkuis di Kuala Namu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada dengar suara rintik-rintik itu dipastikan adalah suara rintik-rintik hujan dari rumah saya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, di Sumatera Utara ada 9.331. Untuk yang 2021 dengan catatan
tidak dibuka. Maka di sini Bapak dan Ibu di kolom berikutnya dibuat garis strip menandakan kosong. Nah, tetapi Bapak Ibu di 2022 ada 13.567 formasi P3K guru tahun 2022. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, 13.000 ini gabungan dari yang 9.331 ya. Dan sisanya itu ya kurang lebih mungkin kalau dikurang 9 ya mungkin sekitar berapa Bapak Ibu ya? Mungkin sekitar 4.000 ya. Sekitar kurang lebih lah begitu ya, 4.000 lebih. Jadi yang 13.567 ini adalah akumulasi ya dari kolom yang ini Bapak Ibu, yang 9.331 dan tentu penetapan yang sisanya di 2022. Jadi ada 13.567. Jadi Bapak dan Ibu, yang 13.567 ini Bapak dan Ibu, ya itu tidak kita harus kawal agar di 2022 bisa dilaksanakan. Saya tidak bisa bayangkan kalau di 2022 nanti kota ini tidak dibuka oleh Provinsi Sumatera Utara. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kecewanya guru-guru, terutama guru pendidikan agama Islam. Dan kami berharap sekali yang 400 lebih itu yang kami usulkan dari AKPAI Provinsi Sumatera Utara dari tim P3K, di mana saya sebagai koordinatornya dan ketuanya adalah Pak Ali Nurdin, ketua AKPAI. Saya berharap apa yang telah saya kumpulkan, apa yang telah kami kumpulkan dan yang telah diterima oleh Dinas Pendidikan, kami berharap tidak main-main dengan kota yang kami usulkan, yaitu kota pendidikan agama. Jadi apabila nanti di 2022 ternyata tidak ada penetapan kota ya guru pendidikan agama dari 13.567, saya tidak tahu lagi bagaimana kemarahan dan kekecewaan guru-guru, baik itu guru di luar guru agama maupun guru agama. Dan kami ingin menyatakan di dalam rekaman ini, apabila di antara 13.567 ini tidak ada guru agama, maka kita harus melakukan langkah-langkah yang serius untuk menuntut hak-hak kita. Sebab apa? Sebab ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting karena terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi secara umum Bapak dan Ibu, ini adalah kota yang untuk 758.018. Nah, Bapak Nadiem Makarim melalui tim dan stafnya telah bertemu dan memaparkan di Komisi 10 bahwa di antara 758.018 ini ada guru agama. Kita catat ya Bapak Ibu bahwa Mas Nadiem Makarim beserta timnya telah menyampaikan presentasi ya Bapak dan Ibu di hadapan anggota dewan yang terhormat Komisi 10 bahwa dari 758.018 ini ada kota pendidik guru agama. Jadi khusus Sumatera Utara ya di mana saya mengadvokasi dan di Kabupaten Deli Serdang Bapak dan Ibu, kami telah mengirimkan data tentang usulan data sanding kota untuk guru pendidikan agama. Untuk Provinsi Sumatera Utara kami telah menyerahkan 400 lebih kota agar dimasukkan ke dalam e-formasi. E-formasi adalah salah satu aplikasi untuk mengusulkan kota P3K. Kami berharap sekali yang 400 lebih kota guru agama itu ada di dalam 13.500. Kemudian Bapak Ibu yang nomor 28 Kabupaten Deli Serdang itu ada 2.562 nantinya di 2022. Nah, pada waktu 2021 kasus di Deli Serdang itu kotanya itu ada
3.705, tapi tidak ada guru PAI. Dan kami telah bertemu dengan pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dan kami telah menyerahkan data kota, data sanding usulan kota guru pendidikan agama, Bapak dan Ibu. Ya, agama di sini Islam dan juga ada agama Kristen. Kami serahkan sekitar 300 lebih, Bapak dan Ibu. Jadi kami berharap nanti di Kabupaten Deli Serdang ketika pemerintah mengumumkan melalui Menpan RB dari 2.562 ini, Bapak Ibu, di Kabupaten Desa, kami sangat berharap ada kota guru pendidikan. Apabila tidak ada, Bapak dan Ibu, ini akan sangat mengecewakan bagi kami. Karena Bapak Bupati Deli Serdang mengatakan dalam kampanyenya bahwa Deli Serdang ini adalah salah satu program beliau adalah menjadikan kabupaten yang religius. Bagaimana ingin religius apabila kota guru pendidikan agama Islam tidak ada? Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya menyampaikan data-data ini sebagai pencerahan bagi kita. Dan kenapa saya menyampaikan tentang Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang? Karena saya punya data, Bapak. Jadi data-data terkait apa yang saya sampaikan semuanya ada, sehingga saya merasa penting untuk menyampaikan. Dan Bapak dan Ibu, kepada daerah-daerah lain yang tentunya AKP-nya ada, kami sangat berharap untuk untuk memperhatikan betapa pentingnya kita di dalam satu wadah yang disebut dengan asosiasi guru ini, agar hak-hak kita bisa kita bahasakan, kita bisa informasikan kepada pelaku-pelaku keputusan di luar sana. Bapak dan Ibu, selanjutnya kami ingin menyampaikan, Bapak dan Ibu, bahwa Bapak dan Ibu untuk konsolidasi Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam ini untuk konsolidasi di seluruh kabupaten kota dan provinsi untuk nanti bersiap-siap di 2023. Dan dari sekarang Bapak Ibu siapkan beberapa perencanaan. Saya, Bapak dan Ibu, tidak bisa memastikan bahwa di seluruh kabupaten kota akan ada kota guru pendidikan. Meski kalau secara nasional itu sudah pasti dari pernyataan staf Mas Nadiem tadi yang saya dapat informasi dari rekaman rapat di Komisi 10 bahwa dipastikan dari 758.000 itu ada guru agama. Itu berbicara secara nasional. Tapi apakah di kabupaten Bapak Ibu ada atau tidak? Itu saya tidak bisa menjamin, Bapak dan tidak bisa memastikan. Tetapi DPD AKPA yang aktif, baik itu DPD dan DPW yang aktif mengadvokasi, mengirim data, mengumpul data dan menyerahkan ke Dinas Pendidikan, ke katakanlah BKD atau juga melalui anggota dewan dan melalui katakanlah bupati dan gubernur, Bapak dan Ibu, itu peluangnya sangat besar dimasukkan. Dan dimasukkan itu Bapak Ibu yaitu pada bulan, kalau tidak salah bulan September, ya, melalui satu aplikasi yang disebut dengan e-formasi. Jadi Bapak dan Ibu, kota untuk di 2022 ini dimasukkan usulannya di September 2021. Aplikasi itu ditutup kalau tidak salah Bapak Ibu tanggal 9 September. Artinya pengajuan usulan kota itu termasuk kota guru pendidikan agama Islam itu untuk di 2022 itu pada bulan September di 2021 yang ditutup aplikasinya pada tanggal 9 September. Itu artinya di atas tanggal 9 September itu tidak ada lagi pengusulan. Nah, tidak ada lagi pengusulan. Jadi apabila ada daerah yang tidak diusulkan guru pendidikan agama Islam ke dalam aplikasi e-formasi, maka tentu di 2022 otomatis tidak akan ada kotanya. Itu sistem, Bang. Jadi penganggaran di 2022 itu harus sudah kompom dan ditutup di 2021. Jadi tidak bisa Bapak Ibu nanti apabila ternyata di daerah Ibu tidak ada kota P3K, lalu Bapak dan Ibu mengadvokasi, maka kemungkinan sangat sulit sekali akan ditampung di 2022 ini. Kenapa?
karena 2022 data yang akan masuk itu nanti ditetapkan dan dimasukkan penetapannya itu di bulan September dan kemudian untuk penganggaran di 2022. Jadi itu adalah sistem Bapak dan Ibu. Jadi ini yang penting kita ketahui. Oleh karena itu kami melalui tim P3K Provinsi Sumatera Utara sebenarnya sudah jauh-jauh hari mendorong Bapak dan Ibu melalui grup-grup WhatsApp di AKPAI. Jadi kami terus memberikan informasi kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan di daerah. Itu artinya supaya daerah-daerah lain supaya bisa bergerak Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana dengan kabupaten kota yang tidak ada AKPAI-nya? Nah, saya berharap sekali dan Bapak dan Ibu, ada kesadaran Bapak dan Ibu untuk membentuk AKPAI di kabupaten kota. Silakan saja jumpai dan minta kontak ketua DPW agar Bapak dan Ibu bisa membuat AKPAI di kabupaten kota. Cukup mungkin ada 5 orang saja, ada misalnya 1 dari SD, 1 dari SMP, 1 dari SMA, 1 dari SMK, 1 lagi mungkin dari SD juga, 5-7 orang akan diberikan semacam mandat dan Bapak dan Ibu bisa membentuk DPD AKPAI di kabupaten kota. Ya, jadi saya kira Bapak dan Ibu ya, yang belum ada DPD-nya atau DPW-nya agar segera membentuk DPD-DPD dan itu Bapak dan Ibu bisa untuk sebagai suatu wasilah untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Kami ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu melalui AKPAI di Sumatera Utara ya kita sudah bisa mendapatkan bantuan ya, dana yaitu untuk PPG. Jadi teman-teman misalnya di Padang Sidimpuan ya satu kabupaten kota, ketua DPD-nya di sana Bu Mulkis, beliau telah melakukan kontak dan mengajukan proposal ke ke kepala daerahnya dan kepala daerah memberikan bantuan untuk PPG. Jadi teman-teman yang sudah lulus seleksi untuk PPG tapi tidak masuk kota di dalam PPG itu bisa ikut ya, bisa ikut dengan bantuan dari anggaran-anggaran dari APBD di daerah. Dan biasanya beberapa pola yang kami terima itu diambil dari bansos. Jadi pastikan Bapak dan Ibu, AKPAI Bapak dan Ibu yang sudah terbentuk itu terdaftar di Kesbangpol. Nah, terdaftar di Kesbangpol, kemudian menyiapkan sekretariatnya, dan insya Allah apabila ada sekretariatnya, terdaftar di Kesbangpol, kemudian mengajukan dana hibah untuk PPG dan kegiatan-kegiatan lainnya itu sangat strategis, Bapak. Jadi Bapak dan Ibu, inilah poin-poin penting yang ingin kami sampaikan di dalam informasi pada hari ini. Semoga Bapak dan Ibu ini bisa memberikan manfaat ya kepada kita. Saya kira ini cukup Bapak Ibu. Saya kira saya sudah panjang lebar menyampaikan informasi pada siang hari ini. Dan saya sudah cukup lama tidak mengudara di channel Mood channel ini. Kita akan review Bapak Ibu ya. Sebelum kita tutup, yang pertama Bapak dan Ibu akan ada kongres ya keempat AKPAI di Sumatera Barat di bulan Desember. Kami menghimbau Bapak dan Ibu, ayo kita kumpul bersama Sumatera Barat dengan ribuan guru dan diperkirakan 7 sampai 10.000 akan hadir di Provinsi Sumatera Barat. Mari kita tunjukkan Bapak dan Ibu bahwa guru pendidikan agama Islam bergabung di dalam rumah besar aplikasi guru pendidikan agama Islam. Yang kedua Bapak dan Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa seleksi kompetensi P3K yang ketiga untuk kota 2021 itu dilaksanakan di 2022 dan akan diumumkan di akhir bulan Januari, rencananya di akhir bulan Januari atau di awal bulan Februari. Apabila di 2 bulan itu juga tidak keluar Bapak dan Ibu, ya kemungkinan akan bisa saja bergeser lagi karena memang kita melihat di
pelaksanaan sebelumnya sering terjadi. Tapi yang pasti akan ada pelaksanaan seleksi kompetensi yang. Lalu Bapak dan Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa di kompetensi ketiga ini, seleksi kompetensi ketiga yang Kota 2021 dilaksanakan 2022, itu Bapak Ibu bisa lintas daerah. Daerah dimaksud bisa kabupaten kota, dan di sana ada bahasa juga lintas. Ya. Kita tunggu Bapak Ibu, saya tidak ingin menyampaikan dengan mutlak, tapi Bapak dan Ibu nanti yang SMA, SMK bisa mengambil yang ke SMP dan ya ke SD. Tapi apakah ke SD, SMP bisa ke SMA, saya belum mendapat datanya. Tapi yang dari SMA dan SMK bisa gitu. Tapi mudah-mudahan kita tunggu sajalah. Nah, oleh karena itu nanti Bapak dan Ibu bisa memastikan ini di situs SSCASN. Saya ulangi Bapak dan Ibu, pastikan Bapak dan Ibu ya bisa melihat di situs SSCASN. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah punya akun SSCASN, mudah-mudahan bisa ke provinsi lain dan mudah-mudahan nanti ke satuan yang berbeda bisa. Tapi khusus di kompetensi yang seleksi yang ketiga ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak punya akun, mohon maaf, oleh sistem ya sepengetahuan kami tidak bisa, kecuali mungkin nanti ada perubahan yang sangat luar biasa ya, pemerintah mau membuka pendaftaran lagi untuk pendaftaran. Oleh karena itu kami sudah berulang-ulang, tolong Bapak dan Ibu, tidak ada kuota P3K untuk guru pendidikan agama Islam, buatlah akun SSCASN. Tidak ada ruginya, dan ketika membuat akun itu kita tidak dikutip biaya, jadi tidak ada ruginya. Dan sekarang apa yang kami sampaikan ternyata sangat penting pada seleksi tahap ini. Lalu yang keempat Bapak dan Ibu, kami bisa memastikan bahwa rekrutmen P3K di 2022 itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah ada 758.018 Bapak dan Ibu. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya lupa menyampaikan data dari Kementerian Keuangan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya akan cek lagi ya, yang dari Kementerian Keuangan, P3K, ya ini, saya akan share untuk memperkuat apa yang saya sampaikan tadi. Saya lupa Bapak dan Ibu. Oke, saya akan share Bapak Ibu. Ya, ini Bapak dan Ibu, ini adalah dari Kementerian Keuangan, Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf, saya menambahkan sedikit. Nah, ini adalah apresiasi dari Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa P3K itu formasinya sampai dengan 1.002.616 Bapak dan Ibu. Ya, ada 1.002.616. Dan kita tahu bahwa yang 500 sudah dilaksanakan dan sisanya akan dilaksanakan di 2021 ya, dan untuk yang 754.000 di 2022. Nah, di sini Bapak dan Ibu ya, proses pembayaran gaji sesudah formasi guru ditetapkan dan dilakukan pengangkatan P3K oleh pemerintah daerah serta registrasi di Badan Kepegawaian Nasional, maka menggunakan jalur APBD. Ya, di mana pemerintah pusat akan melakukan transfer melalui transfer umum dan penyaluran DAU setiap bulannya dilakukan sesudah pemerintah daerah menyampaikan realisasi belanja pegawainya. Jadi dari sini clear Bapak Ibu bahwa negara melalui Kementerian Keuangan ya akan mentransfer gaji Bapak dan Ibu ya setiap bulan ya. Setelah pemerintah daerah itu ya menyampaikan realisasi belanja pegawai. Mungkin ini sebabnya Bapak dan Ibu bisa jadi ada beberapa kabupaten kota yang dia tidak bisa untuk membelanjakannya untuk P3K. Dari sini Bapak Ibu saya beropini pemerintah kabupaten kota yang anggarannya sangat minim tidak bisa menggaji, tentu mereka membatalkannya.
meskipun sebenarnya pemerintah sudah menjamin apabila sudah direalisasikan belanja pegawainya, maka pemerintah akan melakukan transfer melalui transfer umum dan penyaluran DAU. Nah, di sini Bapak dan Ibu ya sangat clear ya Bapak dan Ibu bahwa ini adalah pernyataan Kementerian Keuangan melalui website Kementerian Keuangan. Jadi saya kira Bapak dan Ibu tentu kita sangat clear, dan saya kira perdebatan tentang perdebatan tentang gaji P3K kita sudah mulai ada konklusi di mana pemerintah kabupaten kota setelah dia melaporkan realisasi belanja anggaran termasuk anggaran untuk gaji guru ya P3K, maka Kementerian Keuangan akan mentransfer ke APBD, dan saya kira memang kemungkinan persepsi kita selama ini mengapa terjadi kabupaten kota yang tidak jadi merekrut itu, kemungkinan mereka tidak mampu APBD-nya untuk membayarkan belanja untuk sementara. Kemungkinan di situ yang bisa kita buat sebagai konklusi sementara terkait persoalan gaji. Jadi berikutnya Bapak dan Ibu, kami ingin menyampaikan closing statement bahwa tim P3K AKP Sumut telah terus menyiapkan berbagai macam modul-modul, dan modul-modul itu bisa Bapak dan Ibu peroleh secara cuma-cuma filenya dan linknya kepada kami. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin modul-modul yang sudah di print out, tentu kami juga akan membantu untuk kebutuhan Bapak dan Ibu. Tentunya dengan dengan membayar biaya fotokopi dari buku atau modul-modul. Saya kira demikian Bapak Ibu. Saya mohon maaf agak memperpanjang sedikit karena tadi ada data yang saya lupa untuk. Demikian, terima kasih banyak, dan sebelum saya tutup Bapak Ibu, beberapa informasi yang saya sampaikan, data-datanya sudah ada di saya, dan apabila ada opini-opini saya, ya Bapak dan Ibu, yang tidak sesuai dengan data dan fakta, mohon saya jangan dilaporkan ke polisi. Jadi saya kira itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya doakan Bapak dan Ibu bisa lulus P3K untuk tahun 2022. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.